Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri dan juga ditemani oleh Pak Agus Firmansyah dari Akademisi Universitas Bengkulu. Dan tema kita kali ini masih membahas terkait dengan evaluasi pemilu di 2024. Nah, bicara soal evaluasi, tadi kita membahas bagaimana regulasi yang kalau kita melihat sebelumnya banyak regulasi ini yang berubah di tengah jalan gitu, yang justru dimanfaatkan oleh elit politik, entah itu dari penyelenggara sendiri. Kita juga tidak tahu ya, hanya melihat dan menerima informasi. Ini seperti apa nih, Agus? Ya, karena kan pada prinsipnya regulasi itu bicara tentang norma hukum yang dijalankan. Ya, di atas kertas norma hukum itu sebetulnya tidak mati, karena ada ruang interpretasi bagi para ahli untuk menginterpretasikan. Makanya kemudian ketika ada celah regulasi, interpretasi terhadap boleh tidaknya ya kandidat tertentu untuk maju, itu tetap akan ada. Sehingga bagaimanapun ketika seketat apapun regulasi yang mengatur yang namanya pemilu, pada praktek di lapangan pasti akan terjadi yang namanya bias, dalam pengertian bahwa dari paradigma perspektif kita nggak melanggar kok, karena berdasarkan keputusan ini diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya menyebabkan bagaimana perilaku elit ketika menerapkan satu regulasi tertentu, terkadang begitu di lapangan mereka sendiri tidak menyepakati itu. Contoh misalnya bagaimana presidensial threshold yang mengharuskan 20% pemilik bangku suara di DPR itu yang punya hak untuk mengusulkan kandidat capres sebagai contoh. Nah, itu kan perlu diusik lagi karena dianggap itu adalah satu entry barrier bagi kandidat lain untuk masuk atau mencalonkan diri. Sehingga dari sekian banyak mungkin putra terbaik bangsa, mereka akan dibatasi oleh threshold 20% itu. Itu salah satu regulasi yang kemudian juga bahkan sekarang mulai dipertanyakan. Nah, belum lagi regulasi yang berkaitan misalnya nanti dalam pilkada kita sudah lihat juga ya, walaupun ini kan rangkaian pemilu ini kan serentak, bukan hanya pilpres pileg, tapi juga di tahun yang sama akan diadakan pilkada. Dan ruang regulasi lagi-lagi memberi celah bagi mereka untuk bermain di situ. Kalau dari aspek politik, regulasi itu kan bisa ditekuk-tekuk lah dalam tanda petik. Karena yang A bisa jadi B, yang B bisa jadi C. Itulah realitas politik. Nah, inilah yang menurut saya lagi-lagi perlu dipikir ulang oleh mereka yang saat ini nantinya terpilih untuk duduk di DPR, baik DPR RI maupun DPRD. Nah, problemnya apakah mereka yang terpilih ini betul-betul merepresentasikan suara rakyat? Dalam pengertian terkadang kita kan berbicara bahwa sebagai rakyat ketika memilih wakilnya tentu ada harapan yang kemudian ingin kita gantungkan. Benar. Nah, problemnya ternyata harapan itu ditutup dengan yang namanya money politik. Sehingga tanpa harus menyusun program apa yang akan dilakukan ketika mereka terpilih, yaitu dengan hanya memberikan amplop, ya selesai hubungan. Nah, ini juga yang kemudian menyebabkan habit pemilih pun juga terpengaruh. Ini kan menjadi pengaruh bukan hanya tadi para elit politik ataupun para penyelenggara, tetapi masyarakat juga memiliki habit akhirnya gitu ya, terjerumus dalam yang tadi disampaikan berkaitan dengan money politik. Nah, kalau kita melihat dari regulasi juga mungkin banyak beberapa contoh regulasi seperti ada regulasi yang berubah di tengah-tengah yang
terkait dengan usia, terkait dengan pidana dan lain sebagainya, yang mungkin sebetulnya kita sudah melihat masyarakat ini ya, yang sebetulnya tidak boleh dan tiba-tiba di pertengahan ini berubah dan lain sebagainya. Dan tadi juga menyampaikan di segmen pertama, banyak sekarang dari partai sendiri justru mengangkat dari para figur publik gitu ya, atau public figure gitu ya, yang justru diangkat untuk menjadi tadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa fenomena sekarang nih? Iya, makanya kemudian partai politik menurut saya nggak lebih dari seperti rumah kontrakan akhirnya kan. Harusnya kan dia adalah ruang yang disediakan oleh demokrasi untuk membangun satu ideologi tertentu yang dikaderkan. Nah, sehingga harusnya mereka yang masuk partai politik, mereka sudah punya orientasi politik. Partai politik A orientasinya adalah ideologi nasionalis. Partai politik B ideologinya adalah misalnya terkait dengan sosialis lain sebagainya. Jadi ketika dia masuk, dia sudah punya keyakinan, disitulah dia menempa diri bahwa dengan ideologi ini dia percaya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Yang terjadi saat ini coba bisa dilihat bagaimana partai politik harus kita anggap gagal dalam melakukan pengkaderan. Karena apa? Begitu mereka menyodorkan nama-nama yang akan dipilih kepada rakyat, ternyata mereka tidak bisa dilepaskan dari instrumen elektabilitas si kandidat yang akan dia calonkan. Makanya sistem presidensial terbuka ini tentu memberikan nilai yang lebih kepada mereka yang punya popularitas. Ya makanya public figure, kemudian selebritis. Akhirnya akan kita lihat bagaimana fenomena Komeng yang kemudian tanpa bergerak sekalipun mendapatkan suara yang suara terbanyak. Bahkan melebihi suara paslon capres, ya kan? Oke, ini menarik pembahasan kali ini. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.